Baik, jumlah yang kami terima dari revitalisasi ini ada 6 rombel rehabilitasi, rehab, kemudian ada 6 ruang baru dengan anggaran 2,1 miliar 160. Apa aja tuh Yang direhab itu ruang kelas 6 kelas, kemudian yang ruang baru itu ada ruang BK, ada administrasi guru, ada UKS, ada lab komputer, ada toilet, sama ada ruang OSIS. rehabilitasinya karena kenapa sih ruang kelasnya? Ruang kelasnya memang sudah sangat tidak layak pakai karena memang strukturnya sudah goyang, sudah tidak sesuai, sudah tidak kokoh lagi begitu. Jadi sehingga mengkhawatirkan terjadi runtuh bangunan tersebut. Jadi anak-anak yang di kelasnya direhab itu di mana Bu belajarnya? Belajarnya untuk itu kan sebetulnya kelas 10 yang direhab itu, yang 6 kelas. Nah, untuk mengatasi itu kami kelas 10 semuanya masuk secara luring. Jadi sistemnya kita ada daring, ada luring. Nah, yang dari daring dan luring ini kelas 11. Karena kelas 10 kan baru ya, anak-anak baru masuk, masa kita ada daring dan luring. Jadi akhirnya kita pakai dulu untuk kelas 10 semua yang di belakang. Kemudian di sini kelas 12. Jadi untuk yang kelas 11 itu ada di bagian tengah, ada 5 kelas bagian luring, ada 5 kelas bagian daring. Target rehabilitasinya sampai kapan? Kalau di dalam MOU itu ada 180 hari kerja. Dan kalau diperhitungkan itu sampai Desember kita selesai semua. September akhir itu sudah 50%. Gitu. Harapannya Bu terkait rehabilitasi? Harapan saya rehab ini bisa menjadi pengembang SMA Negeri 1 Ciseeng. Jadi dengan adanya bangunan-bangunan baru ini atau bangunan yang direhab menjadi anak-anak menjadi nyaman, menjadi enak, menjadi belajarnya lebih berkualitas begitu karena mereka tidak lagi khawatir dengan runtuhnya bangunan. Tadi Ibu kelihatannya terharu Bu. Gimana itu Bu? Bukan terharu, saya bersyukur Pak. Sangat bersyukur, saya benar-benar sangat bersyukur dengan adanya revitalisasi ini karena memang itu sangat membantu kami begitu. Dan Proses revisi sendiri Bu diajukan kapan? Tahun berapa? Diajukannya dari tahun 2019 ya Pak Yanwar. Saya ke dinas gitu. Bukan saya sebetulnya, cuma orang-orang di sini yang Sarpras terutama itu bilang Bu ini kita pengajuan dari tahun 2019 gitu dan cerita dari Pak Yanwar juga demikian. Akhirnya ya alhamdulillah karena Pak Yanwar selalu bilang Bu ajukan lagi begitu dan alhamdulillah pada saat ini kita mendapatkan revitalisasi ini. Bu. Bareng sama yang rehab. Iya, yang 2019, betul. Bu, respon dari murid dan orang tua wali murid gimana Bu? Alhamdulillah Pak, murid-murid seneng banget dengan adanya revitalisasi ini. Apalagi dengan bangunan ini mereka sampai kaget begitu. Ibu ini kita mau bangun apa gitu. Pokoknya mereka sampai benar-benar gembira begitu. Kalaupun sebetulnya kan ini lahan boleh dikatakan untuk olahraga ya. Mereka agak ini gitu berkurang. Tapi alhamdulillah mereka seneng banget begitu dengan ini. Biarin Bu katanya, pokoknya kita dapat ini baru begitu. Dan mereka seneng bahwa untuk rehab ini jadi lebih baik begitu. Ruang OSIS itu dipergunakan buat apa itu Bu nanti ya? Untuk untuk tempat-tempat OSIS, kegiatan-kegiatan OSIS begitu. Karena memang mereka belum punya ruangan. Bu bisa dijelasin nggak Bu? Ini tadinya yang di belakang Ibu ini area apa? Terus lagi dibangun nanti jadi apa? Oh iya. Baik, ini sebetulnya adalah area olahraga tadinya. Lihat kemana Bu? Oh iya, jadi area olahraga. Jadi kita punya 3 lapangan olahraga. Ada lapangan basket, kemudian ada lapangan voli, kemudian juga ada lapangan badminton begitu. Nah, untuk yang basket alhamdulillah tidak terganggu. Yang terganggu itu untuk lapangan bola voli sama yang badminton. Iya. Tapi alhamdulillah karena masih luas, jadi kita bisa bergeser
begitu, dan insya Allah nanti akan bergeser ke sana. Dan ini untuk yang ada di lahan ini adalah ini ruangan BK, kemudian yang kedua itu adalah ruangan administrasi guru, kemudian yang ketiganya itu adalah lab komputer, dan yang bagian ujung itu adalah UKS. Emang kondisi ruangan sebelumnya yang BK, terus lab komputer sama UKS itu sebelumnya gimana? Iya, baik. Untuk BK itu adalah ruang kelas. Jadi kami tidak punya ruang BK. Tidak punya ruang BK. Kami sulap untuk ruang kelas. Jadi akhirnya anak-anak kan tidak punya kelas begitu. Kekurangan kelas setelah kita rombel tambah banyak. Ruang lab juga sama. Itu adalah ruang kelas. Jadi memang kita tidak punya ruang lab, tidak punya ruang BK begitu. Makanya nanti setelah ruang BK ada di sini dan setelah ruang lab ada di sini, itu akan dijadikan kelas. Sementara sekarang anak-anak menempati lab fisika, lab kimia, sama perpustakaan. Begitu. Jadi kan akhirnya tidak nyaman untuk hal tersebut. Makanya nanti setelah ini beres, itu akan difungsikan kembali sesuai dengan fungsinya begitu. Siap. Ruang